Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas-tugas kami, analisa dan perancangan sistem informasi perpustakaan daerah. Disusun oleh saya, Renal Hermawan, 1219141, 2 Liza Amalia, 1219168, Bella Apriani Sumarto, 121919293, 4 Yuli Indah Rahayu, 121911877. Slide 1 akan dibacakan oleh Bella Apriani Sumarto. Baca dulu. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Perpustakaan sebagai salah satu wadah informasi memiliki peran yang sangat penting dalam usaha pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ini sesuai dengan salah satu fungsi perpustakaan, yaitu sebagai wadah informasi. Namun, di dalam kehidupan saat ini, yang berubah dengan sangat cepat mengakibatkan adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan akses informasi. Fasilitas perpustakaan menjadi sisi lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perpustakaan. Fasilitas-fasilitas ini diantaranya fasilitas, tempat, koleksi, sarana dan prasarana pendukung seperti Wi-Fi dan internet. Wi-Fi yaitu singkatan dari Wireless Fidelity, yang artinya sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk berkomunikasi atau mentransfer program data yang dengan kemampuan yang sangat cepat. Lebih jelasnya lagi bahwa Wi-Fi, ikon Wi-Fi juga ditulis Wi-Fi atau Wi-Fi, adalah sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel. Pertukaran data secara nirkabel biasanya melalui jaringan komputer, di mana jaringan komputer yang terkoneksi oleh internet akan bisa dimanfaatkan untuk pertukaran data. Dari mentransfer data dan menerima data, dengan demikian internet sangat penting dalam aktivitas penggunaannya itu sendiri. Internet adalah salah satu bentuk media komunikasi dan informasi interaktif. Wujud internet adalah jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia. Internet digunakan untuk mengirim informasi antar komputer di seluruh dunia, sehingga melalui internet kita bisa mengakses dan bertukar informasi secara cepat. Bab 2, pembahasan. Analisa sistem berjalan. Proses bisnis sistem informasi perpustakaan daerah, yaitu 1. Pendaftaran anggota. Seorang calon anggota yang belum menjadi anggota perpustakaan dapat melakukan dalam website pendaftaran. Pastikan sudah tersedia hingga selesai. Setelah mendapatkan kode atau nomor keanggotaan, maka tinggal digunakan kode atau nomor keanggotaan tersebut untuk login di perpustakaan secara online. Kedua, pengolahan. Sistem informasi perpustakaan yang terlibat di dalamnya ada pegawai atau petugas disebut pustakawan. Pustakawan adalah operator siswa yang diharuskan untuk login terlebih dahulu. Prosedurnya adalah pencarian buku. Yang ketiga, peminjaman. Anggota yang ingin meminjam buku sebelumnya dapat melakukan pencarian buku dengan memasukkan data, judul, pengarang, dan penerbit. Untuk masa peminjaman selama 1 minggu dan transaksi peminjaman akan dimasukkan ke siswa oleh perpustakawan dengan membuka formulir pinjaman, memasukkan ID meminjam, tanggal pinjam, dan data buku. Dan yang keempat, pengembalian. Anggota diharuskan mengembalikan buku yang dipinjam. Pustakawan akan memasukkan data transaksi pengembalian dengan mengecek anggota serta buku. Jika anggota terlambat mengembalikan buku atau buku dalam keadaan rusak, maka dikenakan biaya denda. Jika buku hilang, maka dilakukan penggantian buku tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yang bernama Liza. Analisis
Kebutuhan sistem. A. Use case diagram. B. Activity diagram. Dan C. Class diagram. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Reynaldi. Desain basis data, DRD. Spesifikasi file menjelaskan tentang file atau tabel yang terbentuk dari transformasi ERD dan atau file-file penunjang untuk web. File-file ini tersimpan pada nama database dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. Spesifikasi file buku, nama file, buku, akronim buku.myd, tipe file, file master, akses file, random, panjang record, 250 bytes, file key, kd, underscore buku, software MySQL. Itu contohnya. Pengujian ini masih aku. Spesifikasi hardware, spesifikasi software. A. Server. 1. CPU. Prosesor. Pentium Core 2. RAM DDR2 4 GB. Hard disk 500 GB. 2. 3 core. 4 monitor dengan resolusi layar minimum 1024 kali 768. 5. Koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. B. Silent. 1. CPU. Prosesor Pentium R4. RAM DDR2 1 GB. Hard disk 2 GB. 2 mouse. 3 keyboard. 4 monitor dengan resolusi layar minimum 1024 kali 768. 5 koneksi internet dengan kecepatan 56 Kbps. C. Spesifikasi software. 1. Server. 2. Sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft, Windows atau Linux, atau untuk Fedora dan lain-lain. B. Aplikasi bundle web server seperti XMPP, web server, PHP yang terdiri dari beberapa komponen, di antaranya aplikasi server V2, aplikasi server V2, aplikasi MySQL server V5, aplikasi PHP MyAdmin V3. 2. Silent. A. Sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft, Windows atau Linux, atau Ubuntu, Fedora dan lain-lain. B. Aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google, dan Chrome. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, sistem informasi perpustakaan merupakan suatu sistem pengolahan data yang memanfaatkan teknologi komputer berupa meminimalisasi kemungkinan kehilangan data yang disebabkan oleh
kehilangan atau bukan karena data transaksi disimpan disimpan dalam file. B. Aplikasi aplikasi perpustakaan perpustakaan yang didukung oleh oleh fasilitas katalog katalog atau media media untuk pencarian pencarian sehingga sehingga informasi mengenai mengenai buku yang dibutuhkan oleh anggota mudah didapat dan cepat dan akurat. C. Bebas waktu untuk diakses dalam 24 jam tanpa harus pergi keluar untuk mencari sumber informasi dan biaya relatif lebih murah. 2. Saran. Saran yang diberikan agar sistem informasi yang telah didapat berfungsi dengan baik adalah sebagai berikut. A. Guna pembangunan sistem informasi perpustakaan di masa yang akan datang, agar proses mengenali pustaka yang terdapat di dalam perpustakaan daerah. B. Perlu dilakukan pelatihan terhadap staf yang bertanggung jawab atas pengolahan data di perpustakaan untuk memberitahukan cara mengoperasikan perangkat lunak yang telah dibangun agar perangkat lunak dapat berfungsi secara optimal dan sistem yang baru dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.